Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Para sahabat Ittihad Channel yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan sebuah permasalahan yang mana permasalahan ini sudah mengakar di masyarakat kita, umumnya Madura. Masalah apa? Kami akan menyebutkan, memperjelaskan masalahnya, masalah tentang kepercayaan terhadap barokah. Ada sebuah pertanyaan dari beberapa masyarakat umumnya Madura. Ada yang bertanya, ada seorang santri tiga, contohnya ada tiga. Yang pertama si A atau si B, si C. Kita katakanlah si A itu bernama Amar dan si B bernama Saleh, yang C kita katakanlah yang namanya Ilyas. Mereka bertiga itu mondok. Amar yang A, dia di pondok taat, selalu mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di pondok, sehingga si Amar ketika pulang menjadi kiai di salah satu desanya, dan notabene dari Amar tersebut keluarganya bukan dari kiai, tapi dari petani. Maka dari masyarakat sekitarnya mengatakan bahwa si Amar tersebut mendapatkan barokah dari pondok karena ketaatannya kepada pondok. Yang kedua, contoh si Saleh. Si Saleh ini ketika ada di pondok sering tidak mengikuti kegiatan, kebanyakan tidur. Tapi ketika dia pulang, dia menjadi seorang kaya atau seorang pedagang. Menjadi seorang pedagang, si Saleh dia orang kaya. Dan masyarakat mengatakan, oh si Saleh itu adalah orang kaya karena mendapatkan barokah dari pondok. Contoh yang ketiga, Ilyas. Ilyas ini ketika di pondok tidak mengikuti kegiatan, artinya tidak taat kepada pondok. Pada para peraturan pondok dia sering melanggar, sehingga Ilyas sudah pulang ke rumahnya, ternyata Ilyas ini tidak mempunyai apapun, atau kita katakanlah Ilyas ini seorang yang miskin. Maka masyarakat mengatakan Ilyas ini tidak mendapatkan barokahnya pondok. Jadi bagaimana kita untuk menyikapi perkataan-perkataan masyarakat tersebut? Para sahabat Ittihad Channel yang dirahmati Allah, maka perkataan yang mengatakan Amar itu mendapatkan barokah, si Saleh mendapatkan barokah, maka perkataan tersebut diperbolehkan dalam filsafat fikih. Sedangkan perkataan pada si Ilyas yang dia tidak mengikuti kegiatan di pondoknya, tidak taat kepada peraturan pondok, sehingga dia menjadi jatuh miskin dan dia dikatakan tidak mendapatkan barokah, maka perkataan tersebut tidak diperbolehkan atau dihukumi haram, karena ketika mengatakan tersebut dilarikan kepada ghibah atau kepada ghibah. Bagaimana
seorang amar yang taat dia mendapatkan barokah dari pondoknya sehingga dia menjadi kiai di desanya, padahal si amar seorang buruh petani atau katakanlah bukan keluarga kiai, ternyata dia menjadi kiai di desanya. Si Saleh juga menjadi orang yang kaya karena dia taat kepada pondok, walaupun sering tidur di pondok dia juga mendapatkan barokahnya. Karena apa? Dalam kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah karangannya Sayyid Muhammad Al-Malik, di sana diterangkan bahwasanya ketika Ahlul Madinah didatangi oleh Rasulullah SAW, Ahlul Madinah mengimani Rasulullah, mentaati Rasulullah, maka Ahlul Madinah tersebut mendapatkan barokahnya Rasulullah, sehingga Ahlul Madinah menghasilkan sebuah yang namanya sa'adatul dunya wa sa'adatul akhirah. Ketika Ibnu Taimiyah ditanyakan tentang ketika ada orang bersama Rasulullah dia mendapatkan barokahnya, ditanyakan tentang dia mendapatkan barokahnya Rasulullah, apa jawaban Ibnu Taimiyah? Bahwasanya perkataan seperti itu adalah hada sahihun, ini adalah benar. Yang dimaksud as-sahih bagaimana? Ketika seseorang mengajak untuk kebenaran, seseorang mengajak untuk memberikan ilmu dan memerintahkan amar ma'ruf nahi munkar, maka orang tersebut akan menghasilkan sebuah kebagusan. Maka dari itu bagi santri yang mendapatkan barokah, itu menandakan bahwasanya dia taat kepada peraturan yang ada di pondok. Karena barokah itu al-barakatu khairun, al-barakatu ziyadatun minal khair. Barokah itu tambahan dari kebagusan. Iman kepada Rasulullah, maka di barakati dzalik, sebab iman, sebab dia taat kepada Rasulullah, maka dapatkan barokahnya. Apa ketika sudah barokah didapatkan, maka sa'adatul dunya wal akhirah dia akan mendapatkannya. Begitu juga pada santri. Hasalana rizqun wa nasrun fahada haqqun. Maka seorang santri yang berdoa di pondoknya, seorang santri yang kelakuannya bagus di pondoknya, maka mendapatkan barokah. Dengan barokahnya doa, dia akan mendapatkan rezeki dari Allah dan dia akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Ini adalah hak, adalah nyata yang sudah diterangkan oleh Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki di kitabnya yang namanya kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah. Alhasil, bagi para masyarakat, khususnya sahabat Ittihad Channel yang kami hormati, barokah itu al-barakatu ziyadatun fil khair. Barokah itu adalah tambahan dari kebagusannya. Ketika di pondok dia bagus, maka akan mendapatkan barokah. Tidak, barokah itu tidak memandang dalam segi materi, tidak memandang dalam segi pangkat. Kita tidak mengetahui yang namanya itu barokah, tapi kita bisa merasakan apa yang namanya itu barokah. Sekian, terima kasih. Semoga dalam penjelasan kami ini memberikan manfaat bagi para sahabat Ittihad Channel yang dirahmati oleh Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.